Jadi, untuk yang pertama saya akan bahas terkait dengan getaran. Oke, contohnya di sini ada sebuah bandul ya, yang dalam posisi normalnya ini di A ya. Kalau misalkan bandul ini saya gerakkan ya ke B, saya tarik gitu ya, maka apa yang terjadi? Maka bandul ini akan bergerak dengan berlawanan arah ya dari B menuju ke C, lalu terus bergerak ya sampai memang berhenti gitu ya. Jadi gerakan simpangan ini disebut sebagai getaran ya. Nah, dari gerakan ini ada nilai dari satu getaran ya teman-teman ya. Nah, nilai satu getaran itu ya terjadi saat contohnya misalkan saya mulai dari B gitu ya. Maka satu getaran itu adalah proses pergerakan ya ke A, lalu ke C ya, lalu ke A lagi, lalu ke B lagi. Nah, itu disebut sebagai satu getaran ya. Bisa dipahami ya. Jadi satu getaran itu adalah proses simpangan ya, gerakan sampai ke posisi semula. Kalau misalkan saya mulai dari C sama ya, dia akan ke A, lalu ke B, lalu ke A lagi, lalu ke C lagi dan itu disebut sebagai satu getaran ya. Dan si bandul ini nggak cuma satu getaran tapi bisa beberapa kali getaran ya dan itu disebut sebagai jumlah getaran. Jadi dalam satu kali tarikan lalu kita lepas, dia akan bergerak beberapa kali ya, yaitu disebut sebagai jumlah getaran. Jadi nanti ada perhitungan berapakah jumlah getarannya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan dia bergerak dari B ke C, lalu ke B lagi, ke C lagi, ke B lagi, terus ya sampai berapa kali getaran. Jadi itu disimbolkan dengan N ya, jumlah jumlah getaran. Nah, tadi satu getaran itu kalau ya dari B ya, itu berarti B, A, C, A, B lagi. Nah, ini disebut sebagai satu getaran ya. Itu kalau dimulai dari C, C, A, B, A, lalu C lagi. Nah, kalau dimulai dari A, dari posisi normalnya ya, A, misalkan ke B, B, lalu ke A lagi, lalu ke C, lalu ke A lagi. Nah, itu disebut sebagai satu getaran. Jadi prosesnya ada 5 ya di sini ya, kayak gitu. Nah, selain ada satu getaran, lalu jumlah getarannya, ada juga yang disebut sebagai amplitudo ya. Amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari getaran atau bisa disebut juga sebagai tinggi getarannya ya. Jadi simpangan terjauh contohnya misalkan dari A ke B ya, dari posisi normal ke B itu disebut sebagai amplitudo gitu ya. Atau dari A ke C itu juga disebut sebagai amplitudo gitu ya. Jadi simpangan terjauh dari posisi normalnya itu disebut sebagai amplitudo. Oke, sampai sini ya bisa dipahami. Oke, selanjutnya ada yang disebut juga sebagai frekuensi. Frekuensi ya. Frekuensi. Nah, frekuensi itu eh, kalau dibilang ya itu sebagai kecepatannya ya, kecepatan dari suatu getaran gitu ya. Kenapa saya bilang kecepatan? Ya, contohnya di sini kalian melihat layar HP kalian atau layar laptop atau layar monitor komputer kalian itu memiliki frekuensi yang standarnya ya di Indonesia itu 50 Hz ya. Nah, frekuensi ini maksudnya apa? Dia si layar monitor, layar HP kalian ya atau layar laptop kalian itu eh,
sebenarnya punya kedipan cahaya, ya. Jadi cahayanya berkedip dengan frekuensi atau kecepatannya 50 Hz. Kalau di handphone yang standar, yang bukan yang jadul ya, tapi yang standar, yang sudah touchscreen gitu, itu biasanya 60 Hz gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang-sekarang udah lebih hebat lagi, ada yang 90 Hz, ada yang 120 Hz, ya, kayak gitu. Biasanya kalau yang sering ngegame ngerti lah gitu ya. Jadi kalau misalkan semakin bagus frekuensinya itu semakin enak ya buat main game. Sama kalau di game itu kan ada FPS-nya ya kayak gitu ya. Tapi kalau di sini lebih ke hertz-nya atau si kedipan dari cahaya laptop kalian atau cahaya dari HP kalian. Nah, saking cepatnya kalian tidak tidak menyadari kalau layar kalian tuh berkedip gitu ya. Saking cepatnya. Atau tapi kalau kalian coba uji coba gitu ya dengan menggunakan coba kalian rekam ya pakai HP gitu ya di laptop kalian itu kelihatan ya. Jadi kamera HP itu belum bisa menangkap eh, frekuensi yang cepat dibandingkan dengan mata kita. Jadi mata kita itu lebih hebat gitu ya. Jadi kamera HP itu hanya bisa menangkap frekuensi yang lebih sedikit gitu ya. Maka akan terlihat kalau si layar yang ada di laptop kalian atau monitor komputer kalian itu berkedip gitu ya, seperti ada garis-garis gitu ya, kayak gitu. Karena memang ya layar kalian itu sebenarnya berkedip, cuma kalian aja nggak tidak menyadari gitu ya, kayak gitu. Jadi itu ya frekuensi atau kecepatan dari getaran atau kalau di layar tuh kedipannya, kecepatan dari kedipan cahayanya kayak gitu. Jadi cahaya ya yang di lampu yang memang sifatnya cahaya juga sama ya. Kalau yang standar di Indonesia 50 Hz ya, kayak gitu. Itu frekuensi kecepatannya. Jadi berapa cepat sih getarannya gitu ya. Jadi kan ada yang biasanya kalau semakin panjang talinya gitu kan kalau kita tarik ya kecepatannya lambat gitu ya. Tapi simpangannya semakin jauh biasanya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya talinya pendek gitu ya, kalau kita gerakan itu frekuensinya lebih cepat gitu ya. Tapi simpangannya kecil gitu ya, simpangannya kecil. Gitu. Ya seperti halnya ayunan aja kalau talinya panjang kan lebih jauh gitu ya. Kalau main ayunan kalau talinya panjang itu lebih jauh ininya, simpangannya gitu ya. Kayak gitu. Lalu itu frekuensi. Lalu ada juga namanya periode. Ya. Nah, periode itu adalah waktu untuk satu kali gelombang, ya. Jadi pada saat kita menarik bandul ini ke B, lalu kita lepaskan, dia kan akan bergetar berkali-kali, bukan cuma sekali gitu ya. Dan itu kan ada waktunya, misalkan kalian ukur ya dengan stopwatch gitu ya atau dengan jam tangan bisa gitu. Ternyata terhitung 10 detik, 10 detik atau 10 second gitu ya. Tapi kan yang kalian itu kan di situ kan banyak getarannya ada banyak ya. Jadi yang dimaksud dengan periode itu adalah waktu untuk satu kali getaran saja. Jadi hanya untuk satu kali getaran berapa sih waktunya gitu ya. Kayak gitu. Kalau misalkan di 10 detik yang kalian ukur ternyata itu ada 10 getaran. Ya, gitu kan. Jadi 10 getaran 10 detik, maka periodenya adalah periode kan waktu untuk satu getaran gitu kan. Maka 10 detik dibagi 10 getaran. Jadi 1 detik. Jadi satu getaran itu waktunya 1 detik. Itu periode disebut. Jadi periode itu waktu untuk satu getaran. Ya, kalau frekuensi ya itu kecepatan diambil dari mana? Diambil dari banyaknya getaran ya dibagi dengan waktunya. Jadi kebalikan dari periode. Kalau periode waktu dibagi banyaknya getaran, kalau frekuensi banyaknya getaran dibagi dengan periodenya, dengan waktunya. Ya, karena nilainya sama, jadi ya sama.
Bedanya ini pakai second kalau periode, kalau frekuensi satu pakai satuan hertz ya. H besar, Z kecil. 1 hertz. Oke, sampai sini ada yang ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Insya Allah enggak, Pak. Oke. Saya hapus ya kalau misalnya ini ya. Saya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi getaran ya itu memiliki bentuk, yaitu yang bisa disebut sebagai gelombang. Nah, jadi gelombang itu dibagi menjadi dua. Ya, ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Mana ya? Tunggu, sabar. Oke. Nah, ini. Kalau ini disebut sebagai gelombang transversal. Sedangkan ini disebut sebagai gelombang longitudinal. Ya, beda ya, jelas ya. Kalau transversal dia bentuknya bukit sama lembah. Kalau longitudinal dia bentuknya rapat sama regang. Rapat, regang, rapat, regang. Nah, ini disebut rapatan. Kalau yang regang disebut regangan. Ya, kayak gitu. Kalau ini bukit, ya, sama lembah. Bukit, lembah, berbentuk lembah. Gitu ya. Ini disebut transversal. Yang bukit lembah itu transversal, sedangkan yang rapatan regangan itu longitudinal. Ya, kayak gitu. Sama seperti halnya di getaran, pada transversal maupun longitudinal juga sama, memiliki yang pertama jumlah gelombangnya. Nah, kalau ini kan gelombang jadi disebutnya jumlah gelombang, sama N juga. Waktu gelombangnya, frekuensi gelombangnya, periode gelombangnya, amplitudo ya gelombangnya. Sama ya, sama. Jadi apa namanya? Mirip ya, mirip. Jadi makanya ada yang bingung membedakan antara getaran dan gelombang. Tapi bedanya kalau getaran kan tidak memiliki bentuk, sedangkan gelombang memiliki bentuk ya. Jadi bagi dua dan transversal dan longitudinal gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau amplitudo di gelombang yang ada di gelombang transversal ya, itu diambil dari sini nih. Nah, B kecil ke B besar atau D kecil ke D besar. Itu disebut amplitudo atau tinggi gelombangnya. Ya, pilih salah satu aja, nggak usah dijumlah ya. Jadi antara B ke B besar atau D kecil ke D besar. Itu disebut amplitudo. Misalkan di sini ukurannya misalkan 2 ya, 2 meter misalkan. Maka amplitudonya ya 2 meter. Kalau diketahui bukan dari sini ke sini, tapi misalkan dari sini ya ke sini misalkan, diketahuinya 4 meter. Nah, berarti harus dibagi dua. Ya, harus dibagi dua. Di sini dua, di sini dua, gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi hanya salah satu aja antara B ke B besar atau D ke D besar. Gitu ya. Lalu N, jumlah gelombang. Nah, sama seperti yang di getaran, di gelombang transversal juga memiliki nilai dari satu gelombang ya, atau satu getaran. Kalau tadi kan satu getaran, kalau ini satu gelombang gitu ya. Nah, satu gelombang dari gelombang transversal itu adalah satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Nah, kalau dari gambar ini, coba saya mau tanya ya satu orang ya. Mirza, Ya, Pak. kalau dari gambar ini ada berapa gelombang, Mirza? 2, Pak. Ada dua ya. Kenapa? Karena ada dua bukit, ada dua lembah ya. Kayak gitu. Oke, bagus. Jadi di sini N-nya atau jumlah gelombangnya itu 2.
Nah, T-nya di sini, ya ini T itu waktu untuk seluruh gelombang ya. Yang T kecil ya, kalau yang T besar itu periode ya. Jadi waktu untuk seluruh gelombang. Di sini kan ada 2 gelombang. Nah, 2 gelombang ini waktunya misalkan ya, misalkan saya tulis ini 3 detik gitu ya. 3 detik. Ya. Oke, Fatih. Ada Fatih? Ya, Pak. Oke, kalau 2 gelombang itu butuh 3 detik, berarti periodenya berapa? Periode itu kan waktu untuk satu gelombang. Berapa? 1,1 detik. 1,1 Gimana? 1,1 dari mana? Kan 3 detik ini kan buat 2 gelombang ya? Ya, 3 bagi 3 dibagi 2. 3 bagi 2 berapa? Betul deh, Pak. 1,5 ya. Bukan 1,1. Oke. Udah bagus ya 3 bagi 2 tapi hitungannya kurang tepat ya. Jadi karena 2 gelombang itu 3 detik, maka 1 gelombangnya 3 dibagi 2 jadi 1,5 detik. Ya, jadi di sini periodenya 1,5 detik. Lalu frekuensinya. Coba Dava. Dava frekuensinya. Iya, Pak. Berapa frekuensi Dava? Frekuensi. Nggak tahu, Pak. Oke, frekuensi itu kan kebalikan dari periode. Saya mau jawab, ya. Pak. Oh, siapa Mirza, silakan Mirza. Salah nggak apa kan, Pak? Ya nggak apa-apa, namanya belajar salah. 0,6 bukan, Pak? 0,6 dari mana tuh? Kan kalau periode kan pasti waktunya dibagi gelombang. Kalau frekuensi gelombang dibagi waktu. Oke, kebalikannya jadi 2 ya. bagi 3. Jadi 2 dibagi 3 ya, atau 3. 0,6 tadi ya, 2/3 kayak gitu. Jadi kebalikan. Nah, dari kebalikannya itu tadi kan F itu jumlah gelombang dibagi waktu. Sedangkan periode itu waktu dibagi jumlah gelombang. Karena kebalikannya itu, maka ada persamaan. F itu sama dengan 1 per periode. Nah, itu ya. T itu T besar periode 1 per F. Ya. Jadi karena sifatnya seperti ini, maka timbul persamaan seperti ini. Ya, jadi memudahkan. Jadi kalau udah ketemu 1,5 ya, periode 1,5 tinggal dibagi aja. 1 dibagi 1,5 gitu ya. Lebih susah ya. Kayak gitu. Atau ya nanti ada yang mempermudah gitu. Misalkan periodenya 2 berarti frekuensinya 1/2. Frekuensinya 10 berarti periodenya 1/10, tinggal gitu aja ya. Karena dia saling berhubungan, yaitu terkait dengan persamaan tadi. Nah, yang terakhir itu ada lambda. Nah, lambda itu adalah panjang untuk satu gelombang. Ya. Jadi contohnya di sini ada 2 gelombang ya. 2 gelombang itu 10 meter. Ya, berarti lambdanya berapa? Coba Hafiz Danias. Nggak ada. Rafiq. Adnan. Akbar. Ya, Pak. Oke, Akbar. Kalau panjang gelombang dari 2 gelombang ini 10 meter, berarti lambdanya berapa? Lambda itu kan panjang untuk satu gelombang. 2,5 bukan, Pak? Dari mana 2,5? Soalnya itu kan ada gelombangnya di atas sama di bawah. Nah, gelombang. Ini ada berapa gelombang, Akbar? 2. 2 gelombang ya. Jadi
nggak ngaruh atas bawah, yang penting di sini ada berapa gelombang ya. Ada 2 gelombang. Kalau panjangnya 10 meter, lambda itu panjang untuk 1 gelombang, Akbar. Oh, berarti 5 ya, Pak? 5, yang gitu ya, gampang ya. Jadi karena lambda Iya, itu Pak. untuk 1 gelombang, ya berarti tinggal 10 meter ya dibagi banyaknya gelombangnya, ada berapa gelombang di sini ya. Kayak gitu. Oke, itu aja untuk yang ini sama sebenarnya untuk yang longitudinal. Bedanya satu gelombangnya itu dia rapatan regangan. Ya ini ya. Satu rapatan, satu regangan itu satu gelombang ya. Jadi kalau di sini ada berapa? Rapat regang 1, rapat regang 2, rapat regang 3, rapat regang 4. Terakhir ada rapat 1 di sini rapatan. Berarti 4,5 gelombang ya. Sama halnya seperti yang tadi transversal. Kalau misalkan di sini ada tambah lagi bukit lembah 1, bukit lembah 2, ada bukit 1, berarti dia setengah, jadi 2,5 gelombang, gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Kalau ada yang tanya, dipersilakan. Kalau misalkan ditanya, ya.